Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat, amma ba'd. Rekan-rekan mahasiswa yang saya cintai karena Allah, yang saya banggakan, dan semoga semuanya ada dalam sehat walafiat, ada dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bertatap muka, kita bisa bermuajahah, kita bisa saling bersapa walaupun secara virtual atau online, tapi insya Allah pertemuan ini senantiasa bercucuran rahmat, karunia, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, para mahasiswa dan mahasiswi yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini izinkan saya akan menyampaikan sebuah materi. Ini amanat dari Dr. Jasman Syah. Beliau mengamanahkan kepada saya untuk memberikan materi kuliah di kelas ini yang berkaitan dengan fadhailul masjid, keutamaan masjid dan perannya dan optimalisasi perannya untuk umat baik dulu maupun sekarang. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya kalau berbicara masalah masjid, berbicara sebuah tempat, ya, sebuah tempat yang amat sangat sakral bagi kita sebagai orang yang beriman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang bagi kita orang yang beriman, masjid ini sebuah tempat yang tidak boleh ditinggalkan dalam situasi dan kondisi serta fase kehidupan apapun. Seorang yang hatinya senantiasa dekat dengan masjid, tentu dia adalah indikasi orang yang soleh. Begitupun perempuan yang dekat dengan masjid, dia adalah indikasinya wanita yang solehah. Maka ini tempat yang amat sangat sakral, maka tentunya bangunan yang pertama ada di atas muka bumi ini adalah bangunan masjid yang Allah bangun melalui tangan malaikat, tangan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dan dalam Al-Quran banyak sekali kata masjid ini dikiaskan dengan istilah Baitullah. Nah, ini juga penting ini. Jadi apa itu Baitullah? Bukan hanya Ka'bah, bukan hanya Masjidil Haram di Mekah. Baitullah itu rumahnya Allah. Dan Al-Quran banyak menyebutkan fi buyutillah, rumah-rumahnya Allah. Apa itu? Para ulama tapi sepakat rumah-rumahnya Allah itu adalah masjid yang ada dimanapun, ya, didirikan masjid itu semuanya bagian daripada rumah Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah ayat Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surah Al-Jin, surah yang ke-27 ayat ke-8, 72 ayat ke-18, mohon maaf, yang berbunyi apa itu? Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu lillah, milik Allah. Maka jangan sampai kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, para mahasiswa, mahasiswi dimanapun kalian berada, maka sekali lagi berbicara masjid adalah berbicara identitas kita sebagai seorang muslim. Ya, bahkan dalam sebuah hadis, saking utamanya posisi masjid, seorang pemuda yang hatinya terpaut dengan masjid, dalam sebuah hadis bunyinya, rajulun syabun qalbuhu mu'allaqun bil masjid. Seorang pemuda yang hatinya terpaut dengan masjid. Apa kemudian Allah menegaskan di dalam Rasulullah menegaskan dalam hadis tersebut adalah yudhilluhumullahu yauma la dhilla illa. Nanti di hari kiamat dalam kondisi yang tidak stabil, dalam kondisi yang tidak jelas,
dalam kondisi yang amat sangat cuacanya tidak jelas, sangat panas, maka orang ini yang hatinya terpaut dengan masjid, seorang pemuda yang hatinya selalu dekat dengan masjid, maka dia akan mendapatkan naungan payung kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ya, sekali lagi, berbicara masjid, berbicara kemuliaan, berbicara masjid, berbicara kebarokahan, berbicara masjid, berbicara kebaikan adalah apa namanya, khairun wafir, kebaikan yang amat sangat banyak untuk kita orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman sekalian, para mahasiswa dan mahasiswi, maka kita akan membahas apa itu masjid. Ya, secara etimologi, secara lughatan, secara bahasa. Kalau kita lihat dalam kamus bahasa Arab, masjid itu berasal dari kata fi'il madi sajada. Yasjudu masjidan. Apa itu sajada? Sajada adalah sujud. Ya, seperti kita sujud sholat, meletakkan apa nih namanya, taar kita ataupun dahi kita kepada tanah untuk bersungkur dalam kondisi kita merendahkan hati dan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan masjid adalah isim makan, ya, masjidun, tempat sujud. Jadi masjid itu memang secara bahasanya artinya adalah tempat sujud. Maka ada dalam sebuah pengertian, saya membaca dalam literasi sebuah buku keislaman, masjid itu katanya tempat yang disediakan untuk mengerjakan sholat 5 waktu. Mengerjakan sholat apapun tempat sujud. Bahkan lapang pun disebut masjid. Hari ini kan ada fenomena. Ya, sesuai dengan pendapat-pendapat para ulama, imam mazhab yang 4, sholat boleh di lapangan. Seperti sholat Idul Adha, Idul Fitri. Bahkan disunatkan di lapangan sebagai bentuk syiarnya. Sholat istisqa gitu ya. Nah, itu berarti lapang itu merupakan masjid karena tempat bersujud. Maka lebih spesifik, masjid itu adalah yang bangunan memiliki batas-batas tertentu didirikan untuk orang melakukan ibadah di dalamnya. Baik zikir, tentunya sholat dipastikan, kemudian baca Al-Quran, kemudian kajian dan seterusnya. Itu yang disebut dengan pengertian daripada masjid. Teman-teman sekalian, maka kita juga akan mengetahui, harus kita ketahui kira-kira sejarah masjid itu apa, bagaimana. Kita kembali, kita flashback ke zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masjid pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masjid yaitu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak hijrah ke Madinah dari Mekah, ketika tiba di Madinah, Rasulullah tidak membangun istana yang megah. Rasulullah tidak membangun rumah yang mewah. Rasulullah tidak mempersiapkan aset untuk usaha, untuk bisnis, berdagang dan lain sebagainya. Ternyata Rasulullah mendirikan pertama kali sampai ke Madinah itu adalah sebuah bangunan masjid yang kita kenal dengan Masjid Quba. Masjid Quba di daerah Quba, dekat dengan kota Madinah. Ya, subhanallah, Rasulullah mendirikan masjid. Ya, karena memang tepatnya katanya pada 8 Rabiul Awal, ya, 23 September 622. Ya, karena memang Rasulullah sudah tahu wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril bahwa memang tonggak kemuliaan, tonggak kemajuan, tonggak keistimewaan daripada muslim adalah masjid. Jadi kalau bagaimana kualitas sebuah kampung, bagaimana kualitas iman sebuah ke-RT-an, lihat aja masjidnya. Kalau masjidnya selalu penuh, sholatnya terutama sholat subuh sama sholat isya, ya berarti masyarakat itu tahap religiusitasnya sangat tinggi. Tapi kalau seandainya, dilihat masjidnya kosong, masjidnya megah, bahkan ada ornamen-ornamennya, masjidnya lengkap dengan fasilitas-fasilitasnya, karpetnya terhampar sangat mewah, ternyata jamaahnya selalu juara bertahan, kakek-kakek ya, lansia,
ataupun balita, bapak-bapak di atas 50 tahun, maka dipastikan gambaran kualitas keimanan daerah sekitar masjid seperti itu. Maka sekali lagi saya tegaskan, Rasulullah pertama kali sampai ke mana? Ke Madinah, beliau tidak membangun istana, tapi beliau mendirikan sebuah masjid. Nah, teman-teman sekalian, lantas kemudian kita bertanya, kalau begitu peran dan masjid itu seperti apa? Ya, yang utama. Nah, saya akan menegaskan teman-teman. Yang pertama adalah sebagaimana kita ketahui masjid itu sebagai tempat ibadah. Tidak ada yang lain. Masjid itu tempat ibadah, tempat sholat sebagaimana namanya kan. Sajadah yasjudu masjidan, tempat sujud, tempat ibadah, tempat sholat. Ya, kadang-kadang kan kalau kita sholat di rumah, ya kadang-kadang pohon sholatnya, rokaatnya juga lupa, gerakannya juga lupa. Nah, laki-laki ke masjid berjamaah, subhanallah tanpa khusyuk, ditambah lagi AC, masjidnya ber-AC, ditambah lagi luas tempatnya, kan gitu ya, bangunannya luas, tempatnya juga wangi. Nah, semakin bertambahlah apa namanya kehusyuan kita dalam sholat. Ya, memang tempat sholat. Maka dalam sebuah ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menegaskan surat An-Nur ayat 37 sampai ke 36 sampai ke 37. Apa katanya? Fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Fi buyutin. Di rumah-rumah Allah diizinkan untuk diangkat. Apa di dalamnya diangkat? Asma-asma Allah. Dibacakan, dikaji, ya, tasbih di dalamnya setiap pagi, setiap sore, setiap siang, setiap malam. Semuanya berkumandang di dalamnya apa? Ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, orang-orang berzikir, orang-orang pada sujud, itu adalah tempat emang masjid sebagai tempat ibadah. Itu yang utama, yang pertama. Yang kedua adalah sebagai pusat pendidikan. Nah, ini teman-teman sekalian. Jangan sampai masjid ya tidak ada pengajian, judulnya masjid tapi nggak ada pengajian. Kapan jadwal pengajiannya? Nol, nggak boleh. Masjid itu tempat pengajian. Dulu dalam sebuah riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam satu waktu datang ke Masjid Nabawi. Di sana ada orang yang sedang berkumpul, ya, mengajarkan kebaikan, mengajarkan akhlak, mengajarkan tauhid. Ada sahabat di satu pojok seperti itu, di pojok yang lain ada sahabat yang melaksanakan sholat. Jadi pemandangan itu sudah biasa. Dan Rasulullah, kalau kita lihat dalam hadis berbagai macam hadisnya, Rasulullah menyampaikan kajian-kajian di masjid. Jadi dengan demikian masjid harus menjadi tempat atau pusat pendidikan, penyebaran kebaikan termasuk penyebaran dari dakwah Islam itu di masjid. Kalau saya perhatikan pengalaman saya ketika di Al Azhar, Sir, atau di Al Azhar Kairo, ya, yang saya ketahui bahwa Al Azhar itu dengan universitasnya hari ini ternyata berawal dari kajian dan kuliahnya itu di masjid. Di masjid ada yang disebut dengan Jami'ul Azhar, Masjid Al Azhar. Masjidnya besar, di situ di dalamnya ada banyak tiang-tiang dan setiap tiang-tiang itu ada ulama-ulamanya, ada syekh-syekhnya. Setiap waktu syekh di tiang itu ada ulama yang duduk dikerumuni oleh para santri dan para muridnya. Diadakan pengajian-pengajian. Ada yang disebut dengan ruak-ruak, ya, tempat pengajian-pengajian. Bahkan ada terkenal di Al Azhar itu di Masjid Al Azhar ada ruak Jawi. Ternyata ada ulama dari Jawa di situ, ya ulama dari Indonesia di situ muridnya para orang-orang penuntut ilmu dari berbagai daerah. Jadi masjid itu harus menjadi tempat pengajian, tempat pendidikan, pusat penyebaran dakwah Islam. Jangan sampai ada masjid ya kemudian ceritanya hanya dibuka ketika jam sholat saja, 5 kali sholat. Setelah sholat ditutup kembali. Tidak ada kegiatan pengajian, tidak ada aktualisasi pengembangan keilmuan umat, maka itu sekali lagi jauh daripada fungsi yang utama. Setelah daripada ibadah, pusat pendidikan. Yang ketiga, teman-teman sekalian adalah pusat sebagai pusat tempat musyawarah umat. Ini penting juga. Sekali lagi, ada kasus masjid dipakai hanya untuk sholat saja 5 waktu.
Ya memang begitu pada intinya. Prinsipnya, kepentingannya adalah sholat 5 waktu utamanya. Tapi jangan pula menyempitkan kepentingan masjid hanya di sholat lima waktu. Ya, jangan sampai kemudian ada cerita juga kasus bahwa ada sebuah masjid, ya, infaknya itu setiap kali Jumat diumumkan. Ya, jumlahnya ada ratusan ribu, bahkan jutaan, bahkan belasan juta. Diumumkan, masjid ini perolehan infaknya dari kemarin-kemarin terkumpul 16 juta sekian. Ternyata ada masyarakat sekitar masjid, ya, mereka pengangguran, keluarganya tidak makan. Nah, ini jadi masalah. Seharusnya masjid itu menjadi tempat musyawarah, musyawarah terkait dengan penyelesaian masalah umat. Ya, ya misalkan ada fakta masjid buka baitul mal, itu bagus itu. Masjid kemudian menjadi solusi infak, zakat, sodakoh, pembagian hewan kurban itu dari masjid. Ya, ada masalah-masalah lagi sengketa dan sebagainya diselesaikan di masjid. Ada permasalahan-permasalahan umat secara global. Hari ini misalkan ada Palestina, masalah Palestina keumatan itu diselesaikan di masjid. Ya, ya maka kalau sudah begini, insya Allah masjid akan memiliki tempat di hati umat, akan senantiasa dirindukan. Jangan sampai masjid itu sebagai tempat yang angker bagi umat. Ya, hanya tempat sholat saja, sisanya dimatikan lampunya, dikunci pintunya. Itu repot. Ya, ya sekali lagi sebagai tempat untuk musyawarah menyelesaikan masalah keumatan. Nah, termasuk masjid juga berikutnya fungsi masjid adalah sebagai tempat perlindungan. Ya, hari ini coba perhatikan saja musibah-musibah bencana kita di Indonesia, ya ternyata tempat kumpulnya di masjid. Ya, karena memang masjid ini tempat yang aman, tempat yang nyaman, ya, tempat yang memiliki perlindungan yang ekstra bagi penganutnya. Ya, dalam sebuah ayat Al-Quran surat At-Taubah ke-18 Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan, Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakat wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Hanya orang-orang yang memakmurkan masjid, mereka yang beriman kepada Allah dan hari kiamat. Mereka mendirikan sholat, mereka membayar zakat. Ternyata Allah menegaskan, ya orang yang senantiasa menghidupkan masjid, hatinya terpaut dengan masjid, itulah ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat. Nah, maka dengan demikian, walaupun memang fungsi masjid utamanya untuk sholat, tapi kita sebagai umatnya, apalagi hari ini permasalahan umat amat sangat banyak, maka sayogianya manajemen masjidnya harus diperbaiki. DKM-nya harus orang-orang yang visioner, orang-orang yang berpikir ke depan. Jangan kolot tradisional konvensional. Ini masjid harus menjadi solusi umat. Ya, masjid punya baitul mal. Bila perlu masjid punya amal usaha. Masjid punya aset wakaf. Nah, subhanallah. Ya, seperti di Masjidil Haram. Ada yang Masjidil Haram punya aset-aset wakaf, punya hotel, ya, punya tempat lahan parkir, punya mungkin lapang bola, punya gedung pertemuan yang disewa oleh kepentingan umat. Dan semuanya kalau uang ada di masjid tentunya akan dikembalikan kepada umat. Ya, ada sebuah masjid ini ngeri sekali. Ada udah jelas masjid itu tutup ya ketika habis sholat. Jadi dibukanya pas azan sampai kemudian orang selesai sholat. Gitu aja. Dan ditambah lagi ada keterangan di depan pintunya. Anak kecil tidak boleh masuk ke masjid. Aduh, luar biasa ini. DKM-nya kolot konvensional. Ya, anak kecil nggak boleh masuk ke masjid. Bayangkan kalau anak kecil nggak boleh masuk ke masjid, kemudian masuk ke mana? Bahaya. Seharusnya anak kecil diberi ruang untuk bermain di masjid. Agar ketika dewasa dia terbiasa datang ke masjid. Ya kita banyak mendengar sebuah hadis dalam berbagai penjelasan hadis Rasulullah SAW ketika ke masjid beberapa kali membawa cucunya Hasan dan Husain. Bahkan diceritakan kan Rasulullah ketika sujud
Kemudian ketika bangkit kembali kok lama sujudnya. Oh, ketika selesai para sahabat makmumnya pada melihat Rasulullah ternyata cucunya demplok di mana? Di punggungnya. Jadi Rasulullah menjaga apa namanya bayi waktu itu cucunya agar tidak terjatuh. Itu di masjid posisi. Maka dengan demikian sekali lagi jangan sampai walaupun memang tugas utama masjid untuk sholat, untuk utama fungsi dan utama masjid untuk itu, maka juga tidak bisa kemudian para pengelola masjid dan kita semua hanya menyempitkan fungsi masjid. Diperluas fungsi masjid sampai kemudian masjid menjadi solusi permasalahan umat ya. Di tengah-tengah hari ini umat banyak diuji oleh Allah. Umat hari ini sedang banyak apa namanya? Sedang banyak masalahnya. Maka masjid harus tampil berperan menjadi bagian daripada solusi permasalahan. Ya, walaupun memang betul indikasi keberhasilan masjid itu adalah semakin banyak orang berjamaah ke masjid, sholat berjamaah di masjid, jamaahnya semakin konsisten, bukan hanya sholat Jumat, ya, sholat 5 waktu, bahkan indikasi utamanya sholat subuh. Oh banyak, maka sholat yang akan banyak. Maka ini sekali lagi bukti keberhasilan masjid. Dan tentunya bukti keberhasilan ini tujuan akhir dari masjid ini agar semua datang ke masjid. Masjid memiliki hati, memiliki peran di hati umat Islam, ya. Maka tentunya harus dihadirkan solusi-solusi permasalahan umat. Masjid itu harus mampu menjadi bagian dari permasalahan umat agar orang datang ke masjid, ya, orang kemudian hadir ke masjid, orang senantiasa hatinya terpaut dengan masjid. Wallahu a'lam bishawab. Teman-teman sekalian, para mahasiswa dan mahasiswi, semoga kita menjadi bagian daripada ahli masjid, senantiasa memakmurkan masjid sampai kita mendapatkan kebaikan dan keberkahan dari masjid. Terima kasih atas segala perhatiannya. Astagfirullahaladzim walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.